Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Maka barang siapa saja yang dibukakan Allah baginya pintu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu terbuka pintu dia untuk mengikut Rasul itu adalah alamat tanda atas kasih Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi kita tidak bisa klaim, tetapi kita bisa menyadari kita ini dikasihi Allah atau tidak melalui pintu yang dibuka Allah untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang lalu sudah disebut mengikut Rasulullah itu baris ketiga dari atas, agak sebelah kiri. Mengikut itu ridha dengan rezeki dari Allah, meninggalkan makan halal yang berlebih, mengurangkan gemar suka kepada dunia, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tiada faedah. 4 poin itu diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kalau kita terbuka pintu itu, kita bisa mengikut 4 poin itu, karena itu adalah perbuatan, tindakan, contoh dari Rasulullah. Berarti itu adalah tanda bagi kita bahwa kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran, surat 3, ayat 31. Ali Imran, surat 3, ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah alam. Katakan olehmu ya Muhammad, bilang, bagi tahu, kabari, informasikan kepada seluruh manusia, jika adalah kamu kasih kamu akan Allah Ta'ala, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah mengikut kamu itu akan daku. Kalau kalian mengikut aku, niscaya kasih akan kamu, akan kalian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterjemahkan kamu dalam fikiran kita satu orang, tapi kalau kita lihat bahasa Arabnya kuntum, kalian. Jadi bukan kamu seorang, tapi kamu sekalian. Jamaah, informasi terbuka, jelas. Jadi mau tahu kita, ini jalannya ya. Syahdan, apabila minta engkau akan kebajikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ini kalau cara orang sekarang itu sebut sapu jagat. Sekali minta dapat semua. Kalau kau ingin meminta seluruh kebajikan kepada Allah Ta'ala, ini doanya. Maka engkau kata, yang mau mengharokatkan silahkan. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam, tak usah lagi diharokatkan. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil af'al. Matikan saja. Fil af'al. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam
fil af'al. Saya tak tahulah artinya ni apa ni Pak, lidah saya pun susah. Ayo terjemahannya. Terjemahannya memang tak ada di situ. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu, ya Allah, Allahumma ya Allah. Ini sungguh aku, as'aluka, aku meminta. Tapi saya artikan tadi sekali saja, tak ada masalah. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu. Apa yang kita minta? Al-mutaba'atan. Untuk mengikuti li rasulika, rasulmu, Nabi Muhammad SAW, dalam segala perbuatan. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu untuk atau agar boleh mengikuti Rasulmu Muhammad SAW dalam segala perbuatan. Saya tak hafal bahasa Arabnya Pak, tadi bahasa Indonesia. Yang persis macam saya tak hafal, tak apa, minta. Ya Allah berilah aku petunjuk agar mengikut Rasulullah. Itu dah boleh, jamaah. Itu. Tapi ingat, permohonan tanpa perbuatan itu halusinasi, mimpi, hayal, minta saja jamaah. Tapi berbuat tidak, itu namanya menghayal. Maka kalau kita minta, wujudkan dalam bentuk perbuatan. Baik, kita teruskan. Barang siapa menghendaki mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, maka hendaklah jangan memperbuat zalim. Apa zalim? Mengambil hak orang atau menahan hak orang. Zalim. Dah enggak payah-payah ukurannya jemaah. Tak payah kita tengok yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Kita sendiri dulu. Apakah semua hak istri kita sudah kita berikan? Atau masih ada yang kita tahan? Apakah semua hak suami kita sudah kita berikan? Atau masih ada yang kita tahan? Apakah semua hak anak kita sudah kita berikan? Atau masih ada yang kita tahan? Apakah semua hak orang tua kita sudah kita berikan? Atau masih ada yang kita tahan? Bila masih ada yang kita tahan atau tidak kita berikan, berarti kita berstatus zalim. Apalagi yang lebih-lebih dari itu, hak tetangga, apalagi kalau saya penguasa, hak rakyat pula. Kalau rakyat, hak penguasa pula. Hati-hati jemaah. Jadi untuk mengikut Rasulullah itu jangan menzalimi orang dan menganiaya bagi hamba Allah Ta'ala. Jangan. Pada apanya? A'radihim, kehormatan mereka. A'rad, kehormatan mereka. Kalau orang sekarang sebut mencoreng aib, menggosip, membuka aib. Aku memang diundangnya waktu dia pesta nikah itu. Tapi itulah, kursi-kursi untuk tamu jelek-jelek. Coba tuh. Untuk apa diomongin jamaah? Itu berat. Proses pertaubatannya cukup berat, berliku-liku. Jadi mengikut Rasul jangan zalim, jangan merugikan orang, jangan menahan hak orang, jangan mengambil hak orang yang tak dibenarkan oleh agama, jangan menganiaya pada kehormatan mereka dan ansabihim, keturunan mereka. Tak jelas nih, entah anak siapa dia ni. Apa perlunya? Balik kepada hadis Rasulullah. Kullu mauludin yuladu alal fitra. Semua yang dilahirkan, bahkan ayah ibunya non-muslim sekalipun, anak itu tetap dalam keadaan suci. Ini tahu-tahu kita tak jelas siapa ayahnya dah. Anak-anak tong sampah aja nih. Apa hak kita itu jemaah? Seperti itu. Itu zalim. Itu zalim. Karena tidak ada yang lahir dalam keadaan ternoda. Semuanya lahir dalam keadaan suci. Bahwa yang di atasnya sebagai ayah, katakan sebagai ibu, misal kata mereka berzina, mereka yang menanggung dosanya. Anak itu suci.
Tak ada masalah sama sekali, jamaah. Ini hati-hati ya. Maka jikalau sempurna mereka itu hamba Allah daripada menzalimi, artinya tidak menzalimi orang, dan sempurna daripada menganiayakan, tidak menganiaya orang, setengah mereka akan setengahnya. Apa efek? Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak mencoreng aib orang, kita tidak membuka aib orang, sempurna kita tutup, apa efek atau keuntungan kepada kita? Niscaya bersegera mereka itu kepada Allah Ta'ala. Digas pun kalau tangkinya kosong, kendaraan tak jalan. Gas pun macam mana? Tak akan jalan, jamaah. Tapi tanda kendaraan ini beres semua, gas sikit saja dia jalan. Makanya agak lambat kita ini untuk ibadat. Di depan solat zuhur 4 rakaat, di depan duit 100 juta. Tahu saya jawab, kemana kita lebih semangat pergi? Jamaah. Mengapa tidak ke yang 4 rakaat itu? Jawabannya ini. Karena kita masih menzalimi orang. Karena kita masih membuka aib orang. Kita masih lebih penting aib orang daripada kita memperbaiki diri kita sendiri, jamaah. Ulama yang katakan begini. Jadi kalau kau sempurna dari menzalimi kehormatan atau keturunan orang, maka niscaya bersegera mereka itu kepada Allah Ta'ala. Inilah jawaban mengapa kita bisa malas atau semangat beribadah. Itu efek samping, jemaah. Maka kita urusnya jangan rusak aib orang. Efek sampingnya kita akan cepat terdorong untuk beribadah. Kontan, otomatis, jemaah. Jadi kalau kita malas-malas, itu sebab di belakang kita sebelumnya ada kita tak betul. Dan tetapi adalah mereka itu terikat seperti orang yang berutang, terikat kepada orang yang tempat berutang, dengan sebab orang yang padanya berutang itu meminta ia akan dia. Ibarat kata kalau kita masih buka aib orang, masih urus yang tak betul-betul jamaah, masih menzalimi orang, terikat aja gitu. Payah untuk beribadah. Kenapa? Sangkut dengan hak orang. Sangkut dengan harga, dengan kehormatan, dengan air muka orang, jamaah. Seperti kalau kita masih ada hutang secara agama, kita terikat tak bisa bebas sampai kita selesaikan hutang itu. Jawaban sudah terbuka, jamaah ya. Jangan nanti di akhirat masih tanya lagi sama Allah Ta'ala, awak payah ibadah kena gini-gini ya Allah. Jangan lagi. Tak ada yang terangkan. Malam ini sudah diterangkan di ujung-ujung Sya'ban ini, jamaah. Ya. Ketahuilah olehmu jikalau adalah engkau jadi memegang satu pekerjaan raja, dipercayalah kita misal kata oleh raja, didelegasikan kepada kita, ini kau kuangkat jadi ini. Atau kita menjadi hampir kepadanya, menjadi kroni raja, dan datanglah seorang menuntut ia akan dikau dengan sebab ada hutang yang sangat picik, sangat sempit atas engkau di hadapan raja. Kau seorang yang dipercaya raja, tahu-tahu piutang kau minta sama kau, mana hutang kau bayar? Sedangkan dia memintanya di depan raja. Dan jikalau ada kadar sedikit sekalipun, maka sangatlah malu dan aib engkau kepada raja. So, kita sudah dipercaya raja. Biasanya kalau dekat dengan penguasa, kebutuhan kita terpenuhi. Tahu-tahu ada orang di depan raja minta kepada kita, Pulanah, utang kau belum bayar, mana? Kan malu kita di depan raja seperti itu. Itu perbandingan. Maka betapa hal engkau pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala. 100.000 hamba Allah Ta'ala atau lebih menuntut mereka itu akan dikau dengan beberapa banyak hutang engkau kepada mereka yang bersalah-salahan setengahnya. Apa tak malu di depan Allah? Seluruh makhluk menuntut engkau. Sebab yang satu tuntut ini, yang satu tuntut ini, yang satu tuntut itu di depan Allah Ta'ala. Apa misalkan yang mereka tuntut? Daripada mengambil engkau akan hartanya,
Kita ambil harta dia. Saya tak cerita koruptor jamaah. Itu koruptor udah nggak bisa diceritakan lagi. Nggak perlu lagi diceritakan kalau koruptor. Ah, walau dia pun ibadah sepanjang malam 24 jam, tapi dia korupsi, itu nggak saya ceritakan lagi jamaah. Maka saya tak ceritakan itu. Ya, itu dah tak penting lagi, dia tak masuk. Ya, jamaah. Macam kita inilah ambil punya orang, walau sikit. Ambil punya orang, yang sikit-sikit itulah sangkutnya jamaah. Hati-hati. Alah, saya sedang teringat. Ini kan kita masuk ke masjid. Tak ada aku maksud apa-apa ke pengurus masjid. Ini hampir rata semua masjid tidak menyediakan loker untuk tempat slop. Hampir rata itu, jamaah. Kita taruh-taruh slop di situ. Oke. Tahu-tahu kita masuk, slop kita menimpa, memijak slop orang. Ada begitu? Ada ya? Di Masjid Al-Hidayah nih? Nggak usah kencang kali bang. Yang mancing-mancing emosi. Jemaah, tahu dia masuk, top tindihnya gini. Aku tak tanya hukum. Macam mana kalau slot kita ditindih? Itulah jawabannya kalau kita menindih slot orang. Zalim tidak? Tahu-tahu solat mau dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan hak orang sangkut pada dirimu. Macam mana? Jemaah. Itu belum lagi kalau slop kita basah. Nindih slop orang. Slop kita kotor. Alah, slop ajanya pun. Oke? Kalau slop kau digitukan? Jamaah. Aku tak cerita yang besar-besar. Yang halus, yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besar tak perlu ceritakan lagi jamaah. Tak perlu ceritakan kalau yang besar-besar. Tahu-tahu kita, kenapa doa aku lama tak dikabul-kabul Allah. Slop orang kau pijak. Itu menzolimi orang lain. Jamaah. Belum yang lain-lain lagi, yang besar-besar lagi. Anak bayi orang enak tidur di rumah, awak manaskan kereta. Geng. Suara kau pelankan sikit. Itu Khalifah Umar dalam kitab Bahrul Mazi. Kata Rasulullah kepada Khalifah Umar. Karena Khalifah Umar suaranya bass. Jadi kalau solat suaranya kuat, Rasulullah perintahkan, pelankan suara kau sikit. Keterangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, boleh jadi ada orang yang sedang tidur. Maka suara solat Khalifah Umar jangan sempat mengganggu orang yang sedang tidur. Sampai begitu akhlak yang diajarkan Rasulullah. Awak pagi, manaskan kereta, anak bayi orang tidur, terbangun-bangun dia. Berdosa tidak nih? Dosa, jamaah. Ini ingat, ya, nggak bisa. Islam ini kalau ku perhatikan teratur kali jamaah, teratur kali. Tak bisa semau-mau kita saja. Jadi jangan zalimi orang. Apa di antaranya tadi? Mengambil harta orang, menuduh orang, menuduh jamaah. Tak boleh menuduh, ya. Ini hati-hati menuduh orang dan yang lainlah daripada yang demikian itu. Maka bersangat-sangat malu dan aiblah di depan Allah nanti di akhirat, di depan hadapan orang ramai. Maka betapa juga hal engkau yang binasa. Sebenarnya berbuat dosa, mengikut hawa dan nafsu. Hawa itu hembusan. Nafsu itu keinginan kita, tapi selalu digandeng menjadi hawa nafsu. Tak ada masalah di situ jamaah. Lain ibunda Hawa. Ini selalu dipersamakan orang. Apalagi kalau tak mengerti, dia tidak membaca teks. Ibunda Hawa itu tulisannya H kecil. Waw pakai tasydid. Alif hamzah. Hawa. Sedangkan Hawa yang selalu dikaitkan dengan nafsu, H besar, waw, ya tanpa titik. Sebab nanti kalau tak begini, nanti dia bilang orang, pantaslah perempuan merusak laki-laki. Contohnya Nabi Adam dengan Hawa. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama sekali, jamaah. Jadi bunda Hawa itu tulisannya H kecil, waw pakai tasydid, alif hamzah, Hawa. Sedangkan Hawa yang selalu digandengkan dengan nafsu itu H besar, waw, ya tanpa titik. Dan mengikut hawa nafsu hingga engkau jadikan akan dia seperti kulit yang sudah binasa. Jadikanlah hawa nafsu itu seperti kulit yang sudah binasa, lepas dia dari kita, jamaah. Itulah kira-kira. Walaupun tak bisa kita lepas dari nafsu, tapi jangan perturutkan yang dilarang Allah Ta'ala. Maka inilah orang yang binasa. Datanglah bala yang amat besar atasnya.
yang ditakziahi, dihibur. Takziah bahasa Arab artinya hibur. Azza yu'azzi takziatan, artinya menghibur. Makanya orang meninggal kita takziah, kita hibur. Tapi jangan salah paham, hiburnya tentu yang bersifat menguatkan ruhaniyah dia. Itulah maka diberi nasihat oleh Rasulullah kalau ada yang meninggal. Rasulullah takziah. Belakangan kita kasih nasihat baca-baca juga zikir. Dengan harapan, dengan zikir itu hati boleh tenang. Tidak ada cerita hiburannya pakai alat-alat musik. Nanti datang satu masa orang meninggal pun pakai alat musik nanti nih. Jemaah tak ada. Saya sudah bagi tahukan. Nah, jadi jemaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, karena sangat susah dan hilang barang yang dimakannya, dan menurut syahwatnya, dan memenuhkan barang yang dimakannya tempat najis sahaja. Betapa rugi hidup seperti ini. Kalau tubuh kita hanya dipenuhi oleh hal-hal yang akan menjadi najis saja. Khalifah Ali berkata, bukan hadis apalagi Al-Quran. Siapa yang dalam hidupnya hanya berfikir untuk sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Ringkasnya, siapa yang dalam hidupnya hanya pikir makan saja, maka mutu orang ini tak lebih dari apa yang keluar dari saluran pembuangannya. Itu ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dalam pikiran kita makan aja, berarti mutu orang nih tak lebih dari apa yang keluar dari saluran pembuangannya. Begitulah dia. Dia ambil harta orang, dia tuduh orang, dia buka aib orang untuk dapatkan harta tadi yang mengerikannya, dan memberi nafkah ia dengan dia istrinya. Coba, nafkah yang tidak halal itu dikasihnya sama istrinya. Istrinya tak ada masalah, anaknya tak ada masalah, yang tanggung jawab dia aja. Mudah-mudahan adalah daripada yang halal. Betapa pula makanannya daripada harta yang haram dimakannya. Memberi nafkahlah ia daripadanya akan anaknya, istrinya. Sangat-sangat bala atasnya dan azab pada hari kiamat. Jangan dikira kalau kita mengaji akhlak seperti ini persoalan nafkah tidak diperhatikan. Tidak. Sedangkan yang halal pun jadi persoalan. Konon lagi kalau kita kasih yang haram. Kadang-kadang suami ini ada pula begini. Enggak apa-apa yang haram ini Pak, asalkan jangan ku kasih sama anak istriku lah. Biar aku aja nanggung sendiri. Ini dari mana petunjuk seperti ini? Udah ada jadi nabi rupanya kawan. Sehingga bisa membuat keputusan seperti itu. Kayak mana lagi Pak, dah zaman kayak gini, haram aja semua. Sekarang gini aja, kita pakai logika saja. Yang suruh kita cari halal siapa? Kan Allah. Tahu-tahu yang disiapkan Allah semua yang haram. Logis. Dia suruh kita cari yang halal, tapi dia siapkan semua yang haram. Kan tidak logis. Apa maknanya? Pasti Allah siapkan yang halal. Cuma kau tak mau saja. Kau mau banyak, kau raup semua. Halal haram nomor sekian. Yang penting enak. Nauzubillah. Ya. Nah. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, cerita panjang kali timur, barat, utara, selatan. Tidak. Syahdan. Bermula awal makom adalah taubat. Nanti kalau kita belajar dari Imam Ghazali, awal makom ilmu. Karena untuk taubat pun perlu ilmu. Maka kalau kita ngaji sama Imam Ghazali, makom itu sampai 7, etape itu sampai 7. Yang pertama itu adalah ilmu. Tak apa. Tentu di sini masuk Syekh Ibnu Athaillah Sakandari setelah ilmu. Taubat, nggak ada cerita. Nggak ada cerita yang lain-lain. Taubat, jamaah. Ya. Dan tiada diterima sesuatu yang kemudiannya melainkan dengan taubat. Yakni tiada diterima amal dan sekalian kebajikan melainkan jika diterima taubatnya. Taubat, nggak ada lain jamaah. Ya, syahdan, bermula misalnya seorang hamba Allah apabila berbuat akan dosa dan maksiat,
Itu ibarat kata cara dululah, perumpamaan cara dulu. Seperti periuk yang baru dinyalakan api di bawahnya satu saat, satu ketika. Cara dulu kan orang masak pakai kayu, jamaah. Sebentar. Maka jadilah hitam periuk itu dengan sebab asap api. Maka jika segera engkau basuh akan dia periuk, niscaya hilanglah daripada periuk itu hitam bekas asap api. Dan jika tiada engkau segera basuh akan dia, dan engkau nyalakan api, misal kata karena buat bertanak padanya beberapa kali, niscaya banyaklah hitam padanya periuk tadi. Saking kan tidak dibersihkan, hingga pecahlah ia. Maka tatkala sudah bersangat-sangat hitam atau sudah pecah, maka tiada faedah membasuhkan dia sesuatu pun. Begitulah maka bermula taubat seorang hamba Allah itu, menghilangkan ia akan hitam pada hatinya. Yang lalu kita ingat, saya sudah ngaji jamaah, bila kita buat salah, buat dosa, satu titik hitam, ibarat kata satu titik hitam, dua titik, tiga titik, seterusnya, ya jamaah. Maka taubat datang untuk membersihkan dia. Karena apabila berbuat maksiat seorang itu, hitam hatinya dengan sebab dosanya, tidak ada hubungan dengan warna kulit sama sekali. Karena fitnah pernah datang. Islam itu selalu mencontohkan hitam putih, bermakna orang kulit hitam adalah didiskriminasi di dalam Islam. Fitnah itu mudah sekali dibantah. Muazzin Rasulullah adalah, di antara banyak muazzin Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Itu saudara muslim dari Afrika yang kulitnya benar-benar berwarna hitam. Nah, jadi ini nggak ada hubungan dengan kulit. Jangan nanti kita bilang muka kawan ni hitam kali, banyak dosanya kurang. Oh, tak ada hubungan. Sama sekali tak ada hubungan. Karena kadang-kadang masyarakat mau memanfaatkan kata-kata begini, saya tegas, tidak ada hubungan sama sekali. Contoh paling drastis adalah Bilal bin Rabah. Orang Indonesia kalaupun hitam, dia tidak disebut hitam sebetulnya, gelap. Ya, jadi jamaah yang dikasih Allah, dan jika tiada taubat ia daripadanya dosa, maka diperbuat beberapa maksiat, jadilah bersangat-sangat hitamnya. Maka tiada boleh dibasuh lagi akan dia dengan segera. Bukan tak boleh dibasuh, tapi tak bisa lagi segera, karena perlu taubat yang benar. Yang sulit kalau salah dosa kita sama orang, ini yang sulit jamaah. Si fulan kata maaf ya, minta izin kepada semua, makan B2 dia, tinggal datang kepada Allah Ta'ala. Walau itu dosa besar. Tapi si fulan sangkut hutangnya kepada orang lain, Allah ampunkan dia. Kalau urusan dia dengan orang lain, selesai jamaah. Ini mau hati-hati. Si fulan berjudi dia, datangi Allah Ta'ala, InsyaAllah hapus tu. Tapi si fulan tidak dipenuhinya hak orang lain, padahal itu kewajiban dia. Itu berat jemaah. Dia mesti datang kepada orang lain itu, ya. Seperti emas bercampur dengan tembaga, maka tiadalah boleh menceraikan antara keduanya emas dan tembaga itu, melainkan dibakar dengan api. Karena itu maka hendaklah bersungguh engkau berbuat amal yang soleh. Saya juga dah bagi tahu, amal bahasa Arab artinya perbuatan. Tidak mesti hanya solat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ibadah sudah terbagi dua. Ibadah mahdoh, ibadah gairu mahdoh. Ini harus dipahamkan jamaah. Dalam Islam semua hidup kita ini adalah ibadah. Berbuatlah yang soleh, yang cerah-cerah. Dan atasnya diharap diterimalah amal engkau. Bersungguh engkau taubat kepada Allah senantiasa, tiap waktu dan masa. Jadi bukan seperti yang pernah saya ceritakan, jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu tua, jangan tunggu berada di padang Arafah. Tidak, segera setiap waktu. Kiranya menghilangkan Allah Ta'ala akan hitam pada hati engkau itu. Karena orang yang taubat daripada dosanya dengan syarat, artinya dengan memenuhi aturan. Saya dah bagi tahu rukun taubat 3, kadang disebut syarat taubat.
Rukun taubat 3. Kadang disebut syarat taubat. Menyesal, berjanji kepada Allah tidak mengulangi, dan berhenti seketika. Adapun istighfar dan mandi taubat hukumnya sunat. Jamaah. Ini poin-poin taubat, saya ulang-ulang. Kemudian jangan pakai cakap di masyarakat. Kalau udah 40 tahun nggak taubat juga, tak ada lagi itu. Nggak ada begitu di dalam Islam. Nggak ada sama sekali. Ini salah. Kapan saja datanglah kepada Allah Ta'ala. 2, 3. Ada yang bilang kalau udah taubat buat dosa lagi, lah nggak ada lah gunanya taubat kau tu. Percuma taubat kau tu. Ini pun salah. Dosa taubat, maka taubat ini menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian setelah bertaubat dosa lagi. Dosa yang berikut ini tidak membatalkan taubat. Malah dosa ini menghajatkan taubat berikutnya. Jadi dosa berikutnya bukan membatalkan taubat yang telah dia lakukan. Ini poin ketiga. Maka karena itu terus-meneruslah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang itu taubat dari dosanya dengan syarat yang sudah dijelaskan agama, itu dia seperti bagaikan orang yang tiada dosanya. Maka jika dapat petunjuk engkau dengan memperbuat taubat dan istighfar, maka sesungguhnya dapat untung dan baik hidup engkau. Ini versi agama. Orang yang beruntung adalah orang yang Allah bukakan pintu taubat untuk dia. Jamaah. Ini versi agama, ya. Karena bahwasanya taubat ini adalah pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengasihi ia sekira-kira menghendaki ia daripada hambanya. Jadi siapapun yang Allah beri pintu taubat, ini berarti orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Berikut perumpamaan. Karena terkadang dapat petunjuk dengan taubat itu hamba yang jahat rupa kakinya sudah binasa. Maksudnya, ada kadang-kadang orang yang diberi Allah taubat nih secara zahir jijik kita nengok dia. Tubuhnya cacat, bau busuk, itu yang diberi Allah kesempatan taubat. Tiada Tuhannya. Perhatikan kalimat itu. Tiada Tuhannya. Dalam bahasa Melayu lama, Tuhan sama dengan Tuan. Tapi dalam fikiran bahasa Indonesia sekarang, Tuhan adalah untuk zat wajibul wujud, sedangkan Tuan adalah untuk orang yang kita hormati. Awas. Makanya kalau dalam konsep Melayu lama, kalau kita baca kitab-kitab Melayu zaman-zaman dulu, jamaah, kata-kata Tuhan itu orang. Bukan zat wajibul wujud. Contohlah, dulu jantan betina, itu orang. Tapi sekarang ini kalau kita bilang seorang laki-laki jantan, dia rasa macam tak suka. Karena jantan sudah jadi untuk hewan binatang. Betina untuk hewan binatang. Padahal dalam konsep Melayu, jantan betina adalah laki perempuan. Bukan kita salahkan perubahan itu, jamaah. Jadi kalau dalam kitab kita terbaca tadi Tuhannya, itu bukan maksudnya zat wajibul wujud, tetapi maksudnya adalah tuannya dalam pikiran kita sekarang. Jadi Allah Ta'ala bisa buka pintu taubat untuk seorang budak, seorang manusia yang jelek tubuh fisiknya, tapi tiada tuannya yang baik rupa dan selamat anggotanya. Terkadang dapat petunjuk dengan dia, dengan taubat itu istrinya, tiada suaminya. Istrinya dekat kepada Allah, suaminya tidak. Siapa contoh? Asyah dan Fir'aun. Tengok jamaah. Dan orang yang muda, tiada orang yang sudah tua. Siapa contoh? Ikrimah. Ayahnya Abu Jahal. Tengok jamaah. Maka jika dapat untung engkau dengan taubat, maka sesungguhnya kasih akan dikau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena firman Allah Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Al-Baqarah surat 2 ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia akan orang yang banyak taubat dan kasih ia akan orang yang bersuci mereka itu. Suci berusaha terus-menerus suci zahir maupun suci batin, jemaah. Dan hanya saja mengambil faedah dengan sesuatu.
oleh orang yang mengetahui akan kadarnya. Ini dia. Orang yang tahu kadar itu nilai. Orang yang tahu nilai sesuatu, nah, dialah yang mengambil faedah dari sesuatu itu, jamaah. Bagi saya, bagi kita mungkin sampah tak ada nilainya, maka kita buang. Tapi bagi orang yang mengerti faedah sampah itu dia ambil, jamaah. Bisa dia olah malah menjadi pupuk organik, harganya mahal. Bagi seorang yang tidak mengerti dia apa fungsinya benda ini, apa nilainya, dia tak mengambil faedah. Bagi yang mengerti dia ambil faedah. Nah, adapun orang yang tiada mengetahui akan kadarnya, maka dia adalah mengambil faedah ia akan dia. Misalnya, jika engkau hamburkan permata yakut di hadapannya, dan engkau hamburkan syair, gandum atau padi, ya, niscaya syair atau gandum itu terlebih suka binatang kepadanya, karena tiada mengetahui binatang itu akan faedah permata. Demikianlah orang yang mengetahui dengan orang yang tiada mengetahui. Maka hendaklah engkau tilik daripada dua orang yang taubat ia daripada dosanya, dan orang yang tiada taubat ia daripadanya. Karena itu jamaah kalau orang tidak mengerti faedahnya untuk apa? Sekarang gini, kita main-main akal dulu. Rasa-rasanya duit 30-40 juta lebih elok lagi, lebih baik untuk modal usaha daripada menunaikan ibadah haji. Ibadah haji itu kan mengelilingi batu mati, jemaah. Habis keliling kita batu mati, kundang handing, sofa, marwah. Habis itu duduk-duduk awak di Arafah. Habis itu lempar-lempar, cukur sikit, selesai. Itu hanya lebih kurang 5 hari saja. 6 hari lah. 30 juta. Mending buat modal usaha. Tetapi karena kita tahu kadar haji itu begini-begini, kita cekik leher pun untuk menahan diri dari yang enak-enak demi tunaikan ibadah haji, walau tunggu sampai bertahun-tahun bahkan belas puluh tahun pun kita mau. Mengapa? Karena kita mengerti kadar nilai yang ada pada itu, jamaah. Ya, jika taubat engkau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.